Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun teman-teman menonton video ini, kembali lagi bersama Dr. Amerta. Oktober ceria, bulan baru, semangat baru ya. Hari ini kita akan membahas tentang saham yang ada di Amerika. Kita akan membahas mengenai saham yang ada di Amerika ya, dan bagaimana cara membelinya. Ya, itu sebagai suatu bentuk diversifikasi juga sih gitu. Kenapa saya investasi di saham-saham yang ada di Amerika ya? Karena ada beberapa produk yang memang saya pakai, saya gunakan sendiri ya, dan memang saya benar-benar percaya. Contohnya kayak Google, itu kan sesuatu yang kita pakai sehari-hari ya. Terus saya juga punya saham Marriott, saya juga beli saham Netflix dan Spotify ya. Kan itu adalah sebuah perusahaan yang produknya itu kita gunakan sehari-hari. Jadi setiap saya menggunakan produk tersebut atau saya membayar biaya langganan untuk produk tersebut, ada seporsi kecil tuh yang secara tidak langsung masuk kembali ke saya, masuk sebagai keuntungan buat saya gitu. Ya karena itu tadi, karena saya pegang sahamnya. Ini adalah berinvestasi di saham apabila kita lihat dari sudut pandang fundamental ya. Jadi itu menabung dan investasi saham di jalur yang aman gitu. Nah, dengan membeli saham-saham di perusahaan blue chip tersebut yang memang performanya bagus, kita bisa tenang tuh naruh uang di sana. Pada akhirnya nanti dalam jangka waktu 10-20 tahun pasti akan naik terus gitu loh. Tapi untuk yang jiwa trading jiwa high risknya tinggi gitu, ada juga sih gitu. Ya saya ikut tren stock squeeze kalau teman-teman pernah dengar sebelumnya, mulai dari GameStop, GME sampai ya American Movie Theater yang AMC ya. Jadi stock squeeze itu apa ya teman-teman? Misalnya nih ada perusahaan kayak waktu itu GameStop ya, GME, dia itu sudah dinyatakan bangkrut gitu loh. Karena kan orang-orang tidak pernah lagi membeli kaset game ya, nggak pernah beli PS segala macam, nggak pernah ngerental lagi ke toko-toko fisik ya. Karena kan sekarang orang-orang lebih seneng beli game secara online ya gitu. Pada waktu itu harga sahamnya jatuh akhirnya gitu. Bahkan sempat nyentuh angka 9 atau 10 dolar ya di akhir tahun 2020 kemarin. Apalagi ada pandemi ya teman-teman pada waktu itu. Nah, situasi itu diperburuk oleh para hedge fund tuh. Mereka melakukan short selling. Jadi dengan short selling itu mereka bertaruh bahwa harganya semakin turun gitu. Otomatis mereka dapat keuntungan tuh dari sana gitu. Alhasil perusahaannya itu tambah parah keadaan ekonominya. Nah, untuk melawan para hedge fund tersebut, akhirnya para investor retail nih, orang-orang umum seperti kita, ya mereka menyatukan suara gitu. Mereka menyatukan suara di forum yang namanya Wall Street Bet ya. Jadi mereka beramai-ramai tuh membeli saham GameStop yang membuat harganya akhirnya meroket sampai menyentuh harga 347 USD loh teman-teman. Jadi andai kata teman-teman pada waktu harga GameStop itu 10 dolar, kita berinvestasi misalnya 10 juta ya. Akhirnya kita akan dapat imbas hasil hampir 340 juta lebih loh. Nah, apalagi kalau kita naruh 100 juta kan udah dapat 3,4 miliar gratis. Gila nggak? Dan kesempatan seperti itu ternyata datang lagi di tahun yang sama, di tahun 2021 ya gitu. Kesempatan itu terjadi di AMC atau American Theater itu. Jadi kan bioskop udah pada tutup tuh gara-gara pandemi segala macam. Akhirnya kan AMC dianggap akan bangkrut. Para hedge fund itu nggak kapok. Mereka melakukan short sell lagi untuk saham AMC gitu. Nah, ketahuanlah oleh para retail investor. Jadi para retail investor tuh kembali berbondong-bondong membeli saham AMC gitu. Jadi harga saham AMC yang sempat turun ke harga 2 dolar ya, dan kemarin naik sampai menyentuh 60 dolar loh. Jadi naik 30 kali lipat lagi ya gitu. Jadi andai kata teman-teman naruh 100 juta aja pada waktu itu, ya teman-teman sekarang udah dapat 3 miliar gitu. Saya investasi itu hampir 150 juta lebih sih di AMC ya. Dan sekarang sudah jadi rahasia. Tapi nggak saya jual ya, karena kan situasi pandemi sudah semakin membaik, vaksin udah jalan ya. Saya yakin bioskop akan kembali dibuka dan sahamnya bakal lebih naik lagi. Kalau udah nyentuh harga baru kita jual. Nah, pertanyaannya kan sekarang gimana biar teman-teman nggak kehilangan kesempatan-kesempatan seperti itu. Kesempatan-kesempatan untuk jadi miliuner ya sebenarnya. Yang pertama-tama teman-teman harus lakukan adalah memiliki akses untuk membeli saham di Amerika. Saya tawarkan solusi simpel. Kita gunakan yang namanya GoTrade. Jadi dengan mendaftar GoTrade nih, kita punya akses tuh untuk membeli saham-saham di Amerika loh. Bahkan kita tuh bisa membeli fraksi kecilnya gitu loh. Yang dimaksud fraksi kecil tuh kayak gini. Misalnya kita membeli saham BBCA ya, atau BCA, kan harga per lembar itu sekitar 30 ribuan ya. Jadi kan kita minimal membeli 1 lot
atau 100 lembar. Jadi kan harga 3 juta. Jadi harus punya 3 juta baru punya satu lot saham di BCA. Lalu gimana kalau kita membeli saham-saham di luar negeri, misalnya kayak Google ya. Harga satu lembarnya tuh bisa sampai 3.000 USD atau sekitar 45 juta. Kan susah tuh kalau mau beli satu biji aja 45 juta. Makanya ada yang namanya fraction. Jadi kita bisa membeli fraksi-fraksi kecil aja. Jadi kita nggak perlu beli 45 juta langsung. Kita bisa aja beli 4,5 juta atau 450 ribu ya. Sehingga kita bisa dapat 0,01 dari lembar saham Google tersebut. Ini adalah sebuah hal yang luar biasa loh teman-teman. Artinya dengan modal kecil sekalipun, kita bisa memiliki kesempatan tuh memiliki saham dari perusahaan kelas kakap. Kelas kakap dunia ya, elit global. Dan lebih wow lagi nih, saya bagi-bagi $4 gratis. Jadi sekitar 60 ribuan ya. Saya bagikan nih ke teman-teman yang mendaftar menggunakan link referral di bawah. Nah, link referral saya, teman-teman cuma perlu daftar, nggak perlu deposit, nggak usah apa-apa, ya udah langsung dapat $4-nya. Nanti setelah teman-teman klik link di bawah akan diarahkan untuk download GoTrade di Play Store ataupun di iOS ya. Pendaftarannya simple dan mudah, teman-teman hanya perlu menyiapkan KTP. Setelah selesai mendaftar, verifikasinya cuma 1 hari aja. Ingat ya teman-teman, jadi kan bursa saham di Amerika itu bukanya jam 10 pagi di sana ya, atau jam 22.00 waktu Indonesia Tengah untuk teman-teman yang di Bali nih. Jadi setelah kita download tuh GoTrade-nya, kita bakal diarahkan ke halaman seperti ini. Nanti teman-teman bakal nerima welcome ya, karena sudah dapat $4 dari saya. Nah, nanti pertama-tama teman-teman bakal dimintai KTP sih. Kalau ada KTP bisa menggunakan paspor ya. Atau SIM juga bisa sih sebenarnya. Dan juga nanti diminta selfie sih. Klik next. Nah, untuk loginnya bisa teman-teman bikin password sendiri ya. Atau menggunakan biometric access untuk HP-HP yang sudah support ya. Bisa menggunakan sidik jari. Terus kita dimintain nama tuh. Jadi nama depan dan nama tengah. Nanti terakhir juga ada nama belakang. Lalu klik next. Dan ditanya tuh pekerjaan teman-teman apa, apakah sudah pensiun, apakah sedang belajar, atau ya pegawai kantor biasa. Silakan diisi. Kemudian akan dimintai foto. Jadi kita harus foto KTP bagian depan dulu, baru KTP bagian belakang ya teman-teman. Nah nanti diminta konfirmasi tuh alamat, kode pos, serta kota sesuai dengan KTP yang teman-teman upload ya. Setelah itu klik next, teman-teman bakal diminta untuk selfie. Selfie saya galak. Setelah itu teman-teman bakal diminta tanda tangan secara digital. Caranya dengan mengetikkan tuh nama lengkap teman-teman di sana ya. Dan selamat teman-teman sudah punya akun di GoTrade dan juga langsung dapat tuh $4 yang bisa dipakai untuk membeli saham pertama yang teman-teman mau. Ada beberapa saham sih yang ditawarkan ya pertama-tama ya. Ada kayak Tesla, Facebook. Ya silakan dah pilih saham yang teman-teman mau dan gunakan $4 itu untuk membeli saham tersebut. Misalnya nih teman-teman seneng ya ngopi di Starbucks misalnya ya, silakan beli saham Starbucks senilai $4. Besok ke sana sudah bisa ngakui sebagai ownernya. Saya hanya minta 1 like dan subscribe saja ke teman-teman, dan selamat menikmati $4 dari saya. Untuk masalah keamanan sebenarnya kan GoTrade ini belum diawasi oleh OJK ya, karena kan dia baru banget. Tapi dia sudah terlisensi dengan baik di Malaysia ya teman-teman. Jadi dia terlisensi di Labuan Financial Service and Securities Act. Udah dari tahun 2010 ya. Wow. Dan sudah beroperasi di lebih dari 150 negara. Ya semoga ke depan bisa segera terlisensi dengan baik ya di Indonesia. Saya rasa sih hanya tinggal menunggu waktu aja. Pastikan teman-teman investasi dengan uang dingin ya. Jangan menggunakan uang panas, apalagi uang minjem gitu. Karena kita harus menyadari ya, trading untuk saham-saham di US apalagi ya itu fluktuatif banget. Naik turunnya wow banget gitu loh. Dan pastikan level 1-nya sudah aman dulu ya, dana daruratnya sudah aman, dan silakan bermain di saham yang ada di Amerika. Ini juga saya sempat dihubungi ya dari beberapa mungkin marketing dari GoTrade dan meminta saya untuk membantu mengiklankan GoTrade tersebut. Ya invitasi sih, jadi kayak invitation ini bersifat terbatas ya, not for everyone. Jadi $4 untuk promo ini hanya untuk subscriber di channel Dr. Amerta. Semoga semua sehat selalu biar kita bisa ketemu di video berikutnya. Dadah.